Apakah saudara-saudara bersedia disumpah atau berjanji? Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Taufik Basari lahir 17 November 1976, anak dari pasangan Kudian Harjono dan Lili Suhaili, serta adik dari Ungke Mulawanti ini menikah dengan Vesi Alwi Assegaf dan dikaruniai dua orang anak, Hammurabi Aiman Basari dan Westphalia Abigail Basari. Taufik Basari meraih sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sarjana humaniora dari jurusan filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI, kemudian mendapatkan beasiswa dari Fulbright untuk melanjutkan kuliah S2 ke Northwestern University Chicago, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master Hukum HAM Internasional. Sejak masih kuliah, Taufik Basari sudah bergabung dengan LBH Jakarta, sembari mengajar di Departemen Filsafat FIB UI, kemudian menjadi Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum YLBHI, dan selanjutnya mendirikan LBH Masyarakat, serta firma hukum Taufik Basari and Associates. Tahun 2013, Taufik bergabung dengan Partai Nasdem dan dipercaya menjadi Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM hingga saat ini. Ia merangkap sebagai Ketua Badan Advokasi Hukum dan Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung. Di tahun 2019, Taufik Basari maju sebagai calon anggota legislatif dari Dapil Lampung 1 hingga akhirnya terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR RI pada Oktober 2019. Oleh Partai Nasdem, Taufik ditugaskan menjadi anggota Komisi 3 DPR, anggota Badan Legislasi dan anggota Badan Musyawarah DPR RI, sekaligus Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, 1 tahun sudah saya jalani tugas sebagai anggota DPR RI dengan segala tantangan dan dinamika yang harus dihadapi. Video ini saya harapkan dapat menjadi bagian dari pertanggungjawaban saya dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat dari Dapil Lampung 1 selama 1 tahun di tahun 2020 ini. Sebagai anggota Dewan, saya sudah disumpah untuk bekerja demi rakyat dan bangsa Indonesia. Lanjutkan yang berikut, Taufik Basari, fraksi Partai Nasdem. Polri yang humanis, Polri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Polri yang tidak mengedepankan penggunaan senjata dan kekerasan secara berlebihan, Polri yang tidak arogan, yang ramah ketika melayani masyarakat. Nah, gambaran Polri ke depan yang seperti itulah yang saya tangkap yang publik inginkan. Nah, termasuk juga Polri yang peka gender, Polri yang non-patriarkis, Polri yang non-seksis. Ya. Nah, jadi saya juga usul ada revisi juga terhadap Perkap nomor 10 tahun 2007 tentang unit pelayanan perempuan dan anak untuk lebih dikembangkan.
Peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Kita kemarin rapat kerja pada tanggal 16 Januari 2020. Kebetulan pada hari yang sama juga bertepatan peringatan 13 tahun aksi diam depan istana. Satunya dipimpin oleh Ibu Sumarsi, yaitu ibunda dari Wawan, korban Semanggi 1. Pada kesempatan itu juga Pak Jaksa Agung menyampaikan penyidikan untuk kasus Semanggi 1, Semanggi 2 terhambat karena Pak Jaksa Agung merujuk pada keputusan politik dari DPR periode 1999-2004 yang dikeluarkan pada Juli 2001 yang lalu. Tapi ada fakta lain juga bahwa di bulan Maret, tepatnya 20 Maret 2002, Komnas HAM melalui KPP HAM Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 mengeluarkan laporan akhirnya yang menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan. Pemberantasan korupsi yang bisa menjamin due process of law, prinsip-prinsip fair trial, penegakan hukum yang akuntabel, yang prudent, yang hati-hati, tidak boleh dia ada bolong-bolongnya. Nah, ini kan wajah baru. Nah, tapi bagaimanapun juga KPK butuh dukungan masyarakat. KPK ini saat ini di awal-awal ini butuh quick wins. Suatu hal yang bisa meyakinkan bagi masyarakat bahwa memang kinerja KPK tidak menurun. Memang KPK masih bisa dipercaya. Karena itu quick win siapa? Saya dalam reses pertama kali di Desember kemarin melakukan pemantauan terhadap pengamanan Natal dan Tahun Baru di Provinsi Lampung. Didampingi juga oleh Kapolda Pak Irjen Purwadi Haryanto. Saya melihat rapi sekali koordinasi antara Polri dengan instansi-instansi terkait. Karena itu saya berikan apresiasi terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh Polri ini yang membuat Natal dan Tahun Baru di Lampung aman, begitu juga di nasional. Yang kedua, terkait dengan kasus penyiksaan. Kita sempat mendengar adanya pengakuan dari salah seorang terdakwa dalam kasus demonstrasi yang lalu atas nama Lutfi. Yang bersangkutan mengaku mengalami penyiksaan ketika dalam proses pemeriksaan. Kita sudah meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Punishment and Treatment melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Artinya ada kewajiban bagi negara untuk menjamin tidak ada lagi praktek penyiksaan, dan kemudian jika pun terjadi maka harus ada pengusutan dan ditindaklanjuti secara hukum. Selain dari kasus Lutfi, ada juga kasus-kasus lainnya yang serupa. Saya mencatat diantaranya terjadi di Jogja atas nama Halimi Fajri dan Fahrizal Akbar, korban salah tangkap di Polresta Yogyakarta, mengalami penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Yang bersangkutan juga sudah melapor ke Propam Mabes Polri. Selain itu ada juga kasus meninggalnya tahanan di Polres Bantaeng atas nama Sugianto yang berdasarkan keterangan saksi dikatakan dipukuli dalam proses pemeriksaan ketika terjadi pengembangan kasus. Sudah melapor juga ke Propam Polda Sulsel. Oleh karena itu, maka untuk mendukung promoter Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, maka tolong berikan perhatian yang seserius-seriusnya terhadap kasus penyiksaan ini. Dan jika ada oknum, tindak secara. Tapi di zamannya Pak Idam memberikan penegasan lagi bahwa tidak boleh satupun anggota kepolisian yang melakukan penyiksaan dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Bahwa ya meskipun ada pasal 27 ini, tapi sepanjang ada sebuah perbuatan yang dia memenuhi unsur melawan hukum, ada mens reanya, tetap tidak bisa kemudian dia lepas dari pertanggungjawaban pidana. Jadi silakan KPK bekerja jika memang ada perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pidana yang ada mens reanya. Harus duduk bersama antara Kemenkumham dengan pihak-pihak terkait, BNN, kepolisian, kejaksaan, ya, bahkan juga Mahkamah Agung untuk mencari jalan keluarnya. Kalau tidak, setiap raker kita akan selalu bicara soal overkapasitas terus tanpa ada penyelesaian. Ketika kita sudah keluarkan kebijakan soal pembebasan bersyarat, asimilasi, dan integrasi, menurut saya juga meskipun ada hasilnya, tapi masih belum bisa menyamakan sesuai dengan kapasitasnya. Dan saya yakin ini memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenkumham. Kemenkumham harus bekerja sama dengan pihak lain, dan pihak lain pun juga harus menyadari persoalan ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan. Kalau pihak lain juga tidak menyadari ini sebagai satu persoalan besar yang harus diselesaikan, tidak akan pernah bisa selesai soal overkapasitas ini. Saya sudah berkeliling ketika reses ke beberapa kejari di Lampung, juga mengunjungi Kejati. Saya coba serap aspirasinya bahwa perhatian kepada penyuluhan ini masih kurang. Padahal menurut saya penyuluhan hukum itu menjadi sangat penting dalam rangka juga kita melakukan pencegahan terkait dengan
makar yang terkait dengan pengibaran bendera. Aspeknya jangan aspek hukum saja, banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya. Ada aspek kultural, ada aspek sosiologis, ada aspek bagaimana pendekatan ketika kita berharap agar tidak ada persoalan-persoalan isu makar yang kemudian mencuat. Nah ini kan penting, pendekatan-pendekatan lain di luar semata-mata hanya soal penegakan hukum itu menjadi penting. Dulu Presiden Gus Dur ya sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya soal bagaimana perlakuan terhadap bendera di sana, itu kan bisa menjadi rujukan juga. Yang berikutnya di dalam paparan ini juga ada kasus Novel Baswedan. Saat ini yang menjadi sorotan publik adalah tuntutan yang tidak masuk akal. Kemudian ada tindak lanjut dari kasus first travel, aspirasi dari para jamaah yang menantikan kepastian hukum mengenai posisi mereka. Terakhir, kasus hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Komunikasikan dengan Komnas HAM supaya bisa duduk bersama, supaya bisa membahas secara mendalam dan detail ya, untuk bisa menindaklanjuti kasus ini. Ini kan tamparan yang keras bagi kita semua. Ini kita semua malu nih. Negara kalah sama seorang buron yang namanya Joko Chandra. Joko Chandra ini kan tidak sendirian pastinya. Dia tidak mungkin mengurus hal-hal yang perintil-perintil yang kecil-kecil ini sendirian. Atau dia hanya mengandalkan 1-2 orang untuk mengurus ini semua. Tidak. Ini pasti melibatkan beberapa orang dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kalau saya melihatnya ini ada keterlibatan jaringan. Yang selama ini kita suka dengung-dengungkan ini ada mafia hukum. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan keadilan restoratif yang telah dilaksanakan oleh pihak kejaksaan. Saya menyambut baik adanya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Salah satunya ada di dapil saya, di dapil Lampung, yaitu di Lampung Selatan, ya, di mana telah dilakukan pendekatan keadilan restoratif ya terhadap kasus penggelapan getah yang hanya merugikan sebesar 525.000 dan sudah dilakukan penghentian penuntutan. Pak Jaksa Agung saya juga melaporkan yang terjadi di dapil saya di Lampung, itu juga ada di Tanggamus terkait dengan perkara pencurian kotak amal. Seorang dewasa yang menyuruh seorang anak mengambil kotak amal yang di dalamnya hanya sebesar 2.100.000, kemudian si anak ini diberikan sebesar 375.000. Anak ini masih berusia 17 tahun dan masih usia sekolah. Terkait dengan BNN, karena kita semestinya memberikan suatu prioritas ya terhadap persoalan rehabilitasi. Karena ini kan kita tetap harus mengedepankan harm reduction. Ya, percuma saja kita melakukan penegakan hukum, pemberantasan, tapi kemudian kita tidak menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena. Terkait dengan anggaran yang diajukan ini, saya melihat masih belum tergambar bahwa rehabilitasi terhadap pengguna menjadi suatu hal yang sangat-sangat prioritas dalam hal strategi pemberantasan narkotika yang dilakukan oleh BNN. Yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa menyelaraskan antara keinginan kita semua agar rehabilitasi menjadi hal yang prioritas dengan bagaimana kita mengalokasikan anggaran ya terhadap rehabilitasi ini. Yang kedua, Komnas HAM. Saya sedih sebenarnya dengan posisi Komnas HAM dalam konteks kenegaraan kita. Saya dulu membayangkan bahwa Komnas HAM ini kalau punya kewenangan yang bisa diberikan luas, dengan perhatian negara terhadap Komnas HAM juga bisa diberikan, itu mestinya seperti KPK juga. Tapi sayang sekali memang perhatian negara terhadap Komnas HAM ini menurut saya masih sebelah mata. Oleh karena itulah maka terkait dengan anggaran yang diajukan, sepertinya ada titik tekan juga terkait dengan bagaimana kerjasama antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga terkait ya. Dikembalikan lagi kepada Balik DPR RI. Nah, berdasarkan perkembangan tersebut, maka dari fraksi Partai Nasdem berharap agar status dari RUU penghapusan kekerasan seksual kembali seperti di awal, yaitu menjadi usulan dari fraksi Partai Nasdem, dan saat ini kita sebenarnya sudah siap dengan naskah akademik dan draft RUU. Para buruh pada saat ini menganggap bahwa Undang-Undang 13 2003 ini adalah undang-undang yang memberikan standar minimum protection. Perlindungan yang paling minimum yang bisa mereka dapatkan melalui undang-undang ini. Kalau saya lihat di draft yang diajukan oleh pemerintah, ini ada degradasi perlindungan terhadap buruh. Lantas kalau mereka sudah merasa bahwa yang existing saja ini standar minimum, kemudian mau diturunkan lagi, lantas apa yang bisa mereka pegang? Buruh itu bergantungnya ya pada perlindungan. Dan perlindungan yang mereka saat ini miliki ya Undang-Undang 13 2003. Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan dahulu disusun dengan kesepakatan tripartit, termasuk mengenai pesangon.
Oleh karena itu, pasca diputuskannya usulan pemerintah untuk menjadi norma undang-undang ini, maka fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah membangun komunikasi dan dialog dengan kalangan buruh dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana semangat dalam sila keempat Pancasila, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga perubahan kebijakan ini jangan sampai melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk juga dalam kesempatan ini kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang telah dititipkan kepada Partai Nasdem sebagai aspirasi, namun masih dapat berhasil kami perjuangkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum itu. Soal kewenangan penyadapan, Mahkamah Konstitusi itu sangat konsisten pendiriannya terhadap persoalan penyadapan. Konsistensi soal bahwa penyadapan itu menurut Mahkamah Konstitusi memang perbuatan yang sejatinya adalah hal yang lawan hukum ya, karena dia melanggar hak privasi, melanggar hak asasi manusia, yang boleh saja dibatasi. Tapi dibatasi harus dengan undang-undang itu pertama. Yang karena itulah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 ditegaskan harus ada undang-undang penyadapan yang khusus mengatur soal mekanisme. Yang kedua, konsistensinya adalah tetap posisi Mahkamah Konstitusi mengkhawatirkan apabila kita berikan satu kewenangan penyadapan tanpa ada kejelasan soal mekanismenya. Alasan apa seseorang disadap, batas waktunya, berapa lama, perlakuan terhadap hasil sadapan. Oleh karena itulah maka kalau saya melihat bahwa sebelum kita mau memberikan kewenangan penyadapan di dalam RUU Kejaksaan ini, ada baiknya kita pastikan dulu RUU penyadapan itu. Jika hal-hal yang kita khawatirkan bahwa ada penyalahgunaan wewenang terkait dengan penyadapan ini dapat kita minimalisir. Pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan kewenangan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Tiga kewenangan ini sebenarnya memang kewenangan yang sudah ada, sudah lama. Nah, tapi catatannya apa terhadap tiga kewenangan ini? Meskipun ini kewenangan lama, tapi sebenarnya kewenangan-kewenangan ini muncul turunan dari PNPS, Undang-Undang Darurat tahun 65. Yang jangan cara pandangnya masih seperti cara pandang PNPS. Kita cara pandangnya harus cara pandang pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi konteks pengawasan yang dilakukan, pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan harus dalam konteks perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya Pak Taufik Basari. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI, saya Taufik Basari, A359, fraksi Partai Nasdem dari Dapil Lampung 1. Saya ingin mengingatkan dan mengulangi kembali permintaan kami dari fraksi Partai Nasdem terkait dengan tindak lanjut dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Yang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat dinantikan oleh para pemangku kepentingannya. Kedua RUU ini telah belasan tahun didorong oleh berbagai pihak. Para pemangku kepentingan kedua RUU ini, yaitu pekerja rumah tangga dan masyarakat adat, adalah kelompok rentan yang selama ini termarginalkan. Ini saatnya bagi kita di DPR yang memiliki kekuasaan politik yang diberikan oleh konstitusi untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi kelompok-kelompok marginal ini agar dapat menjadi oase tengah dahaga ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga kekuasaan di negeri ini. 1. RUU tentang penghapusan kekerasan seksual yang perlu menjadi undang-undang guna memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dimulai dari usaha pencegahan, penanganan, penindakan sampai pemulihan, baik pemulihan bagi korban dan kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku. Bagi fraksi Partai Nasdem, upaya lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ada bentuk nyata tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. 2. RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga juga menjadi perhatian fraksi Partai Nasdem untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan perlakuan yang setara bagi pekerja dengan tujuan mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 3. RUU tentang masyarakat hukum adat yang diusulkan fraksi Partai Nasdem juga diharapkan segera dibacakan dan diagendakan dalam rapat paripurna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat hukum adat memperoleh perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan. Pada kenyataannya, meskipun keberadaannya telah dijamin oleh konstitusi negara, tetapi selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-menurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.